Bab 2231. Saat ini, Ye Yunfei sudah kembali ke benua Hongmeng. Benua Hongmeng saat ini telah mengalami 2 atau 3 peningkatan, dan hukum langit dan bumi telah menjadi sangat maju. Bahkan seorang master di tingkat Kaisar Surgawi dapat memasuki benua Hongmeng selama dia menahan napas dan berhati-hati. Tentu saja, untuk saat ini, tidak ada master setingkat Kaisar Surga yang melakukan apapun di benua Hongmeng, karena mereka takut menarik perjanjian kuno. Perjanjian kuno masih memiliki efek jera tertentu di dunia 3000. Ye Yunfei memasuki benua Hongmeng, dan segera menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menahan napas sebanyak mungkin, dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk memahami situasi benua ini. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Ye Yunfei menyelimuti seluruh benua, dari hutan belantara timur hingga Cina dunia tengah. Setiap lempeng dan setiap area dapat dilihat dengan jelas oleh Ye Yunfei. Benar saja, ada sekelompok makhluk tak dikenal yang bersembunyi di Eastern Wastland dan Middle Earth China. Sekte Ziwei, klan monster Donghuang, firma komersial Sifang, kuil Daliyin, kuil kuno Tianlong, keluarga Murong, keluarga Meng, keluarga Ji, lembah Zidan, situs ras alien Honghuang, dan istana panjang umur dunia tengah Senzu, serta yang pertama semua kekuatan yang berteman dengan saya telah menjadi sasaran, dan bahkan beberapa kekuatan telah dikendalikan oleh makhluk tak dikenal itu. Tak perlu dikatakan, sebagian besar makhluk tak dikenal ini berasal dari Istana Dewa Surgawi, 3 Kaisar Langit Agung, atau orang-orang dari faksi gelap. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini sangat kuat, dia merasakan semua kekuatan di benua Hongmeng yang pernah berteman dengannya sebelumnya, dan segera menemukan sejumlah besar makhluk tak dikenal. Sangat bagus, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Ye Yunfei mencibir, kemudian Ye Yunfei maju selangkah, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, kembali ke Donghuang dalam beberapa langkah, mendarat di depan gerbang gunung Sekte Ziwei, dan berdiri di udara. Kemudian, kekuatan jiwa Ye Yunfei dikirim ke area di sekitar markas Sekte Ziwei, dan setiap makhluk di dekatnya dapat merasakannya dengan jelas. Di dekat faksi Ziwei, setidaknya ada 200 makhluk yang bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mengawasi faksi Ziwei. Dari lebih dari 200 makhluk, setidaknya sepertiga milik sisi gelap. Seharusnya ada orang-orang dari Istana Tianshan dan 3 Kaisar Langit Agung. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Meskipun di alam burung Vermilion, Master Istana Dewa Surgawi dan Tianluo keduanya melarikan diri, dan 2 Kaisar Surgawi jatuh, orang-orang yang bersembunyi di sekitar markas Sekte Ziwei tidak mengetahuinya, dan mereka masih bersembunyi di sini untuk memantau markas dari Sekte Ziwei. Membunuh orang-orang ini, menggunakan energi mental sudah cukup. Ye Yunfei mencibir, aneh, ada juga sekelompok orang yang memancarkan aura kuno yang mengintai di sekitar markas faksi Ziwei. Kelompok orang ini sangat kuat, dari mana asal mereka? Sepertinya saya sedikit familiar dengan nafas orang-orang ini, dan formasi kelompok orang ini sepertinya melindungi markas besar faksi Ziwei. Petik 2. Pada saat ini, perhatian Ye Yunfei tertuju pada sekelompok pria dan kuda. Kelompok pria dan kuda ini semuanya mengenakan baju besi kuno, memegang tombak di tangan mereka, memancarkan suasana kuno. Pertama bunuh semua hutan lainnya, lalu cari tahu asal-usul kelompok pasukan ini. Ye Yunfei diam-diam berpikir di dalam hatinya. Kemudian, Ye Yunfei mulai mengerahkan energi mental. Saat ini, di arah tertentu dari markas faksi Ziwei, di pegunungan yang lebat, di sebuah lembah, ada seorang lelaki tua bersembunyi di sini dengan puluhan makhluk. Penatua Xiao, kapan kita akan menyerang faksi Ziwei dan menangkap orang? Kami telah memantau Ziwei Pai di sini selama berbulan-bulan, jadi tunggu apa lagi? Petik 2. Seorang pria muda bertanya kepada pria tua yang bertanggung jawab. Jangan khawatir, Tuan Istana meminta kita untuk tinggal di sini dan menunggu perintahnya. Tanpa perintah kepala istana, kami tidak dapat mengambil tindakan apapun. Apakah Anda berani melanggar perintah penguasa istana? Petik 2. Penatua Xiao berkata, setelah mendengar kata-kata Penatua Xiao, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Ini semua adalah orang-orang dari Istana Tianshan. Pemilik Istana Tianshan sekarang adalah seorang Kaisar Surgawi. Semua orang di Istana Tianshan sangat menghormati penguasa istana. Zanqi, kamu selalu gelisah dan gelisah akhir-akhir ini. Mentalitas seperti ini adalah tabu besar bagi tukang reparasi rantai. Mulai sekarang, Anda menggunakan waktu ini untuk istirahat dan mengasah mental Anda.
Petik 2. Pria tua itu memandang pria muda yang baru saja mengajukan pertanyaan dan berkata dengan nada mencela. Wajah pemuda itu berubah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dengan keras, kepala pemuda itu meledak seperti semangka. Apa yang telah terjadi? Semua orang di lembah menjadi pucat karena ketakutan, dan pada saat yang sama mundur, menjauhkan diri dari pemuda itu. Siapa yang melakukannya? Jangan licik, keluar dari sini. Petik 2. Penatua Xiao meraung tajam. Bang bang bang. Sebelum raungan Penatua Xiao terdengar, kepala 6 atau 7 orang dari istana Dewa Surgawi hancur berkeping-keping satu demi satu, berubah menjadi mayat tanpa kepala yang tidak jatuh untuk sementara waktu, yang terlihat sangat aneh. Siapa yang bersembunyi di kegelapan dan menyerang istana Tenjin kita? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari mereka yang berani membunuh kami di istana Tianshan? Petik 2. Penatua Xiao kaget dan marah. Bang bang bang. Tidak ada jawaban sama sekali, dan kepala 5 atau 6 orang dari istana Tianshan meledak satu demi satu, seolah-olah semangka dihancurkan satu demi satu. Mengaum, Penatua Xiao sangat marah dan meraung. Bang bang bang. Saat berikutnya, di lembah, kepala hampir semua orang di istana Tianshan meledak satu demi satu, kecuali Penatua Xiao, semuanya mati. Agak, Penatua Xiao memandangi mayat-mayat di seluruh lantai, seluruh tubuhnya terasa menggigil, dan rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Saya bahkan belum melihat bayangan musuh, tetapi orang-orang di sisi saya telah terbunuh. Benar saja, mereka dari istana Tenjin. Di kejauhan, Ye Yunfei hanya bisa mencibir saat mendengar kata-kata tetua Xiao. Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia, dan dengan kekuatan tetua Xiao, mustahil untuk mengetahui keberadaan Ye Yunfei. Ye Yunfei baru saja menggunakan energi mentalnya untuk membunuh semua orang di istana Tianshan di lembah. Pergi, keluar dari sini. Pemilik istana Dewa Surgawi kita sudah menjadi kaisar surga, tidak peduli siapa Anda, siapapun yang berani membunuh istana Dewa Surgawi kita pasti akan mati. Tunggu saja untuk menanggung murka penguasa istana kita. Petik 2. Pada saat ini, Penatua Xiao di lembah meraung lagi, terlihat sedikit gila. Memanggil, tiba-tiba, Ye Yunfei muncul di depan Penatua Xiao, menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku di sini, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Kamu, Ye Yunfei, kamu adalah Ye Yunfei. Petik 2. Penatua Xiao terkejut sesaat, dan kemudian mengenali Ye Yunfei. Karena istana Tianshan telah mengirim banyak orang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei sebelumnya, semua pejabat tinggi istana Tianshan mengetahui penampilan dan aura tubuh jiwa Ye Yunfei. Ini aku, Anda bisa pergi ke neraka sekarang. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Penatua Xiao baru sadar kembali saat ini. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dia berbalik dan lari. Dia memiliki kekuatan kaisar setengah sempurna, dan dia tahu bahwa dia sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei telah membunuh banyak setengah kaisar dengan kekuatan penuh. Dengan pikiran, Ye Yunfei menuangkan energi mental yang kuat ke dalam tubuh Penatua Xiao. Penatua Xiao membeku dan berhenti. Saat berikutnya, dengan keras, kepalanya langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke langit di atas lembah lain, dan mengerahkan energi mentalnya. Bang bang bang. Di lembah ini, kepala sekelompok makhluk terus-menerus hancur berkeping-keping, dan dalam waktu singkat, mereka semua mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Bab 2232. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus menggunakan energi mentalnya untuk menghadapi makhluk yang mengintai di dekat faksi Ziwei. Ye Yunfei hanya menggunakan energi mentalnya untuk melawan musuh, untuk menyembunyikan auranya sebanyak mungkin. Ye Yunfei khawatir dia akan menarik perhatian perjanjian Swire, dan dia akan mendapat masalah. Dan menggunakan energi mental untuk membunuh musuh adalah metode yang sangat rahasia dan sederhana, yang hampir tidak mengungkapkan nafas. Karena energi mental adalah ilusi dan tidak dapat diprediksi. Ini juga sulit untuk dipahami. Sayang, apa yang telah terjadi? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di lokasi di sebelah markas faksi Ziwei, menunjukkan ekspresi yang aneh. Kemudian, sekelompok pria lain yang mengenakan baju besi kuno dan memegang tombak muncul di belakang pria itu. Orang-orang ini telah melindungi keamanan faksi Ziwei baru-baru ini. Para pejabat senior dari faksi Ziwei juga mengetahui keberadaan orang-orang ini. Ada apa?
Komandan, seorang prajurit berbaju besi berat bertanya pada pria paruh baya itu. Di dekat markas faksi Ziwei, banyak makhluk sedang dipenggal oleh seorang master misterius. Makhluk yang dibunuh ini telah memantau faksi Ziwei selama ini, seharusnya orang-orang dari Istana Tianshan, 3 Kaisar Agung Surgawi dan faksi gelap, master misterius mana yang akan berurusan dengan orang-orang ini. Petik 2, pria parubaya itu menjawab dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kekuatan master misterius yang menembak secara diam-diam ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak dapat memahami bagaimana dia menembak, dan bahkan agak sulit bagi saya untuk merasakan posisi spesifiknya. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Tahukah Anda, pria parubaya ini adalah Kaisar Langit Junior. Dia telah diperintahkan untuk menjaga keamanan markas fraksi Ziwei di sini, dan secara pribadi telah membunuh beberapa kelompok orang yang datang untuk berurusan dengan fraksi Ziwei. Sekarang tiba-tiba datanglah seorang guru misterius yang bahkan dia sendiri sulit melihatnya. Tepat ketika pria parubaya itu merasa bingung dan terkejut, sesosok tiba-tiba berdiri di depan pria parubaya di kejauhan, menatapnya dengan mata penuh penindasan. Itu Ye Yunfei. Setelah Ye Yunfei membunuh yang lainnya, dia mendatangi pria parubaya ini dalam satu langkah. Siapa kamu? Mengapa Anda membawa orang-orang ini ke markas faksi Ziwei? Petik 2, tanya Ye Yunfei. Jadi kamu, Ye Yunfei. Pria parubaya itu dengan cepat mengenali Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Meskipun dia belum pernah bertemu langsung dengan Ye Yunfei sebelumnya, dia sudah melihat penampilan dan aura tubuh Ye Yunfei sebelum dia datang. Ye Yunfei tidak berbicara, tetapi menatap pria parubaya itu dengan mata yang menindas. Ye Yunfei, jangan salah paham bahwa aku diperintahkan datang ke sini untuk melindungi keamanan faksi Ziwei. Pria parubaya itu mengerti apa maksud Ye Yunfei, dan dengan cepat menjawab. Diperintahkan untuk datang untuk melindungi keamanan sekte Ziwei. Perintah siapa yang telah Anda ambil? Petik 2, Ye Yunfei terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu. Tentu saja Ye Yunfei dapat melihat sekilas bahwa pria parubaya di depannya memiliki kekuatan Kaisar Langit Junior. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk memerintahkan Kaisar Surgawi untuk melindungi faksi Ziwei? Seseorang yang dapat memerintah Kaisar Langit pastilah eksistensi yang sangat menakutkan. Ye Yunfei tidak dapat membayangkan bahwa akan ada keberadaan yang menakutkan di 3000 dunia yang akan mengirim seorang Kaisar Junior untuk melindungi faksi Ziwei. Aku datang untuk melindungi sekte Ziwei atas perintah senior ini. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan meniru penampilan seorang lelaki tua di depannya. Pria tua itu mengenakan baju besi compang camping, dan dia tampak seperti seorang veteran yang telah mengalami banyak perubahan. Jadi senior ini, Ye Yunfei langsung mengenalinya. Orang tua ini adalah orang yang membimbingnya ke Tian Breaking Realm. Jadi begitu, terima kasih telah datang untuk melindungi keamanan Ziwei Pai. Petik 2, setelah mengetahui asal-usul pria parubaya di depannya, sikap Ye Yunfei langsung menjadi antusias. Sama-sama, aku hanya mengikuti perintah. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menjawab. Selama berada di sini, saya telah mendengar berkali-kali bahwa Anda adalah talenta muda yang luar biasa, dan sekarang saya melihat Anda, memang demikian, dan lebih terkenal bertemu dengan Anda. Saya kira kekuatan Anda saat ini lebih kuat dari saya. Anda memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda, bahkan di zaman kuno, bakat seperti itu adalah penjahat muda yang langka di dunia. Tidak buruk, sangat bagus. Petik 2, pria parubaya itu merasakan aura energi Ye Yunfei dan memujinya berulang kali, sepertinya sangat menghargainya. Senior telah memenangkan hadiah. Ye Yunfei menjawab dengan cepat. Tentu saja, Ye Yunfei tahu bahwa pria parubaya di depannya adalah makhluk yang berumur panjang, jadi dia dengan hormat memanggilnya senior. Senior, masih banyak faksi gelap di benua Hongmeng ini, orang-orang dari Istana Tianshan dan 3 Kaisar Langit, aku akan pergi dan membunuh mereka semua sekarang. Ye Yunfei berkata kepada pria parubaya itu. Oke, jangan khawatir, saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu untuk melindungi keamanan faksi Ziwei. Petik 2, pria parubaya itu mengangguk. Kemudian akan ada senior Lao. Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Ngomong-ngomong, saya telah memindahkan sejumlah besar ahli yang dekat dengan Anda ke markas sekte Ziwei, seperti eksekutif senior Bank Komersial Sifang, eksekutif senior Kuil Kuno Tianlong, eksekutif senior Dong Huang Yaosu, Del. Pada awalnya,
Saya berencana untuk melindungi semua kekuatan dan makhluk yang terkait dengan Anda di benua ini, tetapi kemudian faksi gelap turun tangan dan mengirim sejumlah besar ahli dan pasukan. Saya tidak punya pilihan selain mengecilkan posisi saya dan mengirim sejumlah besar orang-orang yang terkait dengan Anda. Pasukan tingkat tinggi dipindahkan ke markas besar faksi Ziwei untuk perlindungan terpusat. Hanya saja pasukan ini masih memiliki banyak orang yang tinggal di markas mereka. Aku tidak bisa melindungi semua orang. Petik 2. Pria parubaya itu berkata kepada Ye Yunfei. Jadi begitu. Bagaimanapun, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata. Setelah itu, Ye Yunfei menunjukkan teknik bergeraknya dan langsung terbang ke langit di atas markas bank komersial Sifang. Tampaknya markas perusahaan dagang Sifang telah diambil alih oleh faksi gelap. Membunuh mereka semua. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Saat ini markas perusahaan dagang Sifang sudah ditempati oleh sejumlah besar faksi gelap. Dari kejauhan kabut hitam besar menyelimuti markas perusahaan dagang Sifang. Ye Yunfei langsung mengerahkan energi mentalnya. Bang bang bang. Di markas bank komersial Sifang, anggota faksi gelap meledak satu demi satu, dan setelah beberapa saat, semua anggota faksi gelap terbunuh, tidak ada yang tersisa. Kemudian Ye Yunfei datang ke markas klan monster hutan belantara timur, yang telah diduduki oleh beberapa setengah kaisar dan satu tim pasukan, dan pasukan ini adalah bawahan dari 3 kaisar langit. Tentu saja, Ye Yunfei tidak sopan, dan langsung membunuh mereka semua. Kemudian Ye Yunfei pergi ke kuil kuno Tianlong, kuil Daleyin, keluarga Murong, dan wilayah ras alien prasejarah, dan membunuh semua faksi gelap, 3 kaisar langit agung, dan istana Tianzhen. Pada akhirnya, Ye Yunfei datang ke China Bumi Tengah, di atas markas istana panjang umur. Tanpa diduga, Tuan Istana Panjang Umur dan semua pejabat tingkat tinggi berada di bawah kendali. Wajah Ye Yunfei sedikit suram. Bab 2233. Yunfei telah mengetahui dari pria parubaya yang menjaga di luar markas faksi Ziwei bahwa penguasa istana-istana umur panjang dan semua pejabat tingkat tinggi bersikeras untuk menjaga markas istana panjang umur dan tidak mencari perlindungan di markas besar faksi Ziwei di Wilderness Timur. Saat Ye Yunfei tiba di sini, sesuatu benar-benar terjadi. Sejumlah besar orang aneh ditempatkan di markas istana Changsheng. Apalagi masih ada bau darah di mana-mana di markas, dan banyak bekas kehancuran yang tersisa setelah pertempuran. Terlihat jelas telah terjadi pertempuran di sini. Ye Yunfei melepaskan energi kekuatan jiwanya, dan segera merasakan bahwa pemilik istana-istana panjang umur dan sekelompok pejabat tingkat tinggi di penjara bawah tanah istana panjang umur. Ini seharusnya orang-orang dari istana Tenjin. Ye Yunfei merasakannya, dan menemukan bahwa orang asing yang ditempatkan di markas besar istana Changsheng haruslah orang-orang istana Tianzhen. Karena aura energi yang terpancar dari orang-orang dan kuda-kuda ini persis seperti aura energi istana Tianzhen. Di masa lalu, ada cabang istana Tianzhen di Tiongkok Tengah di benua Hongmeng, dan ada tiruan dari pemilik istana Tianzhen yang secara pribadi duduk di dalamnya, tetapi kemudian dimusnahkan oleh Ye Yunfei. Saat itu, Ye Yunfei membawa orang-orang dari istana Changsheng untuk menangani istana Tianzhen. Sekarang istana Tianzhen telah kembali ke benua Hongmeng, jadi datang ke sini untuk menangani istana panjang umur. Dengan sekejap, Ye Yunfei mendarat di markas istana panjang umur. Di masa lalu, Ye Yunfei telah mengatur sejumlah besar formasi di markas besar istana Changsheng, tetapi semua formasi itu telah rusak. Wei Hao. Begitu Ye Yunfei mendarat di markas besar istana Changsheng, sekelompok pasukan patroli dari istana Tianzhen menyerbu. Bergemuruh, Ye Yunfei menoleh, dan aura kekuatan jiwa menyebar dari kepalanya. Bang bang bang. Tubuh roh dari tim patroli pasukan dari istana Tianzhen ini segera terguncang dan meledak satu demi satu. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini lebih baik daripada kaisar surgawi sempurna biasa. Untuk menghadapi makhluk dengan kekuatan biasa ini, itu seperti membunuh ayam dengan pisau banteng, dengan mudah. Ada invasi musuh. Lebih banyak orang dari istana Tianzhen bergegas keluar dari mana-mana. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei berjalan sepanjang jalan kemanapun dia pergi. Cincin lingkaran cahaya kekuatan jiwa terus menyebar, meledakkan semua tubuh jiwa orang-orang yang bergegas dari istana Dewa Surgawi berkeping-keping. Orang-orang dan kuda dari istana Tianzhen menjerit dan terlempar, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka, dan mati di tempat. Bahkan makhluk dengan kekuatan alam surga pun terbunuh dalam sekejap.
Setelah beberapa saat, boom boom boom, lebih dari selusin sosok yang memancarkan aura ganas datang dari langit, dan mereka lebih dari selusin setengah kaisar, semuanya sangat marah. Kamu Yunfei, kamu adalah Ye Yunfei. Petik 2. Setengah kaisar dari istana Tianshan ini mengenali Ye Yunfei sekilas, dan mereka semua menjadi pucat karena terkejut, menunjukkan ekspresi panik. Sebelumnya, keempat kaisar surga pergi bersama untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Tetapi pada akhirnya mereka semua membiarkan Ye Yunfei mundur sepenuhnya. Bisa dibayangkan kekuatan Ye Yunfei. Jadi setelah setengah kaisar istana Tianshan mengenali Ye Yunfei, mereka semua merasa merinding. Ayo pergi. Beberapa setengah kaisar berbalik dan pergi dengan ketakutan. Itu sudah terlambat, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Bang bang, kepala setengah kaisar itu meledak pada saat bersamaan. Sangat buruk, melarikan diri. Petik 2. Ketika setengah kaisar lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Bang bang, tapi saat berikutnya, kepala setengah kaisar ini terus meledak, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei berjalan jauh ke penjara istana umur panjang, dan pada saat yang sama mengerahkan energi mentalnya untuk terus membunuh orang-orang yang melarikan diri dari istana Dewa Surgawi. Pada akhirnya, tidak ada orang dari istana Tianshan yang bisa melarikan diri, dan semuanya dibunuh oleh Ye Yunfei menggunakan energi jiwa atau energi pikiran. Ye Yunfei datang ke kedalaman markas istana Changsheng, sudut terpencil, pintu masuk istana bawah tanah, menghancurkan formasi di sini dengan satu pukulan, dan berjalan ke penjara bawah tanah. Setelah beberapa saat, puluhan pejabat tinggi dan sekelompok orang dari istana Changsheng mengikuti Ye Yunfei keluar. Sebagian besar pasukan di istana Changsheng ini terluka, dan beberapa dari mereka terluka parah. Penguasa istana panjang umur telah disiksa sampai sekarat, tetapi Ye Yunfei secara pribadi memurnikan sejumlah obat mujarab, yang dengan cepat memulihkan penguasa istana panjang umur. Tuan Muda Ye, orang-orang istana Tianshan ingin memaksa istana Changsheng kita berlindung di istana Tianshan dan bekerja untuk istana Tianshan di masa depan. Saya tidak pernah setuju, penguasa istana umur panjang berkata kepada Ye Yunfei. Kuil Tenjin tidak akan lama lagi. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Tuan Ye, apa kekuatanmu saat ini? Penguasa istana umur panjang merasakan aura energi Ye Yunfei, dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat kekuatan sejati Ye Yunfei. Dengan peningkatan wilayah dan kekuatannya, teknik bayangan rahasia Ye Yunfei juga menjadi semakin canggih. Dia dapat secara otomatis menutupi auranya sendiri tanpa sengaja melakukannya, sehingga sulit bagi orang luar untuk memata-matai dia. Meskipun berita Ye Yunfei menjadi kaisar surga telah menyebar ke 3000 dunia, pejabat tinggi istana panjang umur telah dipenjara untuk waktu yang lama dan belum mendengar berita sama sekali. Alam kaisar, Ye Yunfei tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Mendesis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pemilik istana umur panjang dan pejabat senior istana umur panjang di sekitarnya semuanya terkejut. Tuan Muda Ye, apakah Anda sudah menjadi kaisar langit? Sangat bagus. Petik 2. Tuan istana umur panjang bertanya dengan nada gemetar, sangat bersemangat. Karena pendukung Longevity Palace sebenarnya adalah Ye Yunfei, Ye Yunfei sekarang menjadi kaisar surgawi. Tentu saja itu adalah hal yang luar biasa bagi Longevity Palace. Ya, sumber daya ini untuk istana panjang umur Anda. Bangun kembali istana umur panjang. Petik 2. Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengirim lebih dari selusin cincin luar angkasa ke tuan istana panjang umur, dan setelah menjelaskan sesuatu, dia meninggalkan istana panjang umur. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei kembali ke markas sekte Donghuang Ziwei dan masuk ke markas. Suamui, Liu Zhangmen dan pejabat tinggi lainnya dari sekte Ziwei, serta pria parubaya sudah menunggu di aula pertemuan. Nak, kamu akhirnya kembali. Ketika Suamui melihat Ye Yunfei, dia tertawa dan berkata, berita bahwa Ye Yunfei menjadi kaisar surga telah menyebar kembali ke markas sekte Ziwei. Sekte Ziwei kita memiliki kaisar langit yang lain. Ini menunjukkan bahwa sekte Ziwei kita pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Petik 2. Kepala Liu sangat bersemangat hingga dia menangis saat merasakan aura energi mengerikan Ye Yunfei yang seperti jurang seperti lautan. Hehe, tidak buruk. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di aula pertemuan. Menguasai, Ye Yunfei segera berdiri. Orang tua ini tidak lain adalah Zisheng Zhenjun. Tentu saja, itu hanyalah
Tiruan dari Zisheng Zhenjun, yang diselamatkan oleh Ye Yunfei dari markas besar Tanah Suci Surgawi di benua Feixian. Setelah kembali ke benua Hongmeng, klon Zisheng Zhenjun ini telah tinggal di markas Sekte Ziwei. Tuan, ayo pergi, ayo temui Kaisar Ziwei. Ye Yunfei berkata kepada Zisheng Zhenjun. Kaisar Ziwei, setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, semua pejabat senior faksi Ziwei menjadi pucat karena terkejut. Kamu Yunfei, apa yang terjadi? Mungkinkah Kaisar Ziwei masih hidup? Apakah kamu tahu di mana dia berada? Tuan Liu bertanya dengan suara gemetar. Kamu akan tahu kapan kamu mengikutiku, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Dan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Bab 2234. Mungkinkah Suamui adalah orang pertama yang mengejar Ye Yunfei dan menebak kemungkinannya? Anggota senior lainnya dari faksi Ziwei mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan penuh semangat. Pria parubaya itu mengikuti di belakang faksi senior Ziwei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga ingin bertemu dengan Kaisar Ziwei yang legendaris. Meskipun ada semakin banyak kaisar surgawi di dunia berukuran 3000 saat ini, satu kaisar surgawi bukanlah apa-apa. Tetapi Kaisar Ziwei adalah seorang kaisar langit kuno, yang prestisenya telah diwariskan hingga saat ini, dan pengaruhnya sangat besar, bahkan melampaui 3 kaisar langit saat ini. Segera, Ye Yunfei datang ke kuil leluhur Sekte Ziwei. Tentu saja, sebelum Suamui mengikuti Ye Yunfei ke kuil leluhur, dia berkata dengan lembut bahwa dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Guru, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membawa kami menemui Kaisar Ziwei? Bagaimana Anda datang ke kuil leluhur? Petik 2. Fraksi Ziwei berpangkat tinggi yang mengikuti di belakang semua bingung. Ye Yunfei berdiri di depan kuil leluhur, melepaskan kekuatan jiwanya, merasakannya ke dalam kuil leluhur, dan akhirnya mendarat di selembar kain kuning. Sepotong kain kuning ini adalah dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei. Ketika Ye Yunfei pertama kali datang ke benua Hongmeng, dia menggunakan keputusan ini berkali-kali untuk melawan musuh. Bergemuruh. Tiba-tiba, ketetapan Dharma bereaksi, cahaya yang menyilaukan meledak, lalu naik ke langit, muncul di langit di atas candi leluhur dalam sekejap, melepaskan paksaan yang menggelembung. Kemudian, seorang pria dengan wajah agung perlahan muncul dari kain kuning, dengan sosok kekar dan mata yang dalam, memancarkan perubahan kehidupan. Kaisar Ziwei, melihat pria ini, para pejabat senior dari faksi Ziwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada banyak potret Kaisar Ziwei yang dipasang di markas besar faksi Ziwei, sehingga pejabat tinggi ini mengenalinya secara sekilas. Sehat, mata Kaisar Ziwei perlahan melirik semua orang, ekspresinya datar, dia tampak tidak bahagia atau sedih, dan kemudian dia menghela nafas pelan, yang terdengar seperti berasal dari zaman kuno. Tanpa diduga, sekte yang saya dirikan masih ada setelah sekian lama. Terima kasih atas kerja kerasmu. Petik 2. Mata Kaisar Ziwei tertuju pada orang-orang tingkat tinggi dari faksi Ziwei itu, dan berkata dengan enteng. Kaisar Ziwei, orang tuanya telah berbicara. Petik 2. Mendengar kata-kata Kaisar Ziwei, para pejabat senior dari faksi Ziwei sangat bersemangat. Awalnya, mereka mengira itu hanya sepotong yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei. Semuanya, cepat ikuti aku untuk memberi hormat kepada Kaisar Ziwei. Zisheng Zhenjun berseru dengan penuh semangat. Meski ketua faksi Ziwei adalah ketua Liu, nyatanya Xuan Gui dan Zisheng Zhenjun masih dihormati. Lihat Kaisar Ziwei. Di bawah kepemimpinan Zisheng Zhenjun, orang-orang yang dikirim oleh Ziwei memberi hormat kepada Kaisar Ziwei bersama. Bangun, semuanya. Kaisar Ziwei melambaikan tangannya. Tanpa diduga, keturunan sekte Ziwei kami juga keluar dari alam Kaisar. Kaisar Ziwei memandang Ye Yunfei dan berkata dengan nada menghargai. Kaisar Ziwei telah memenangkan hadiahnya, kata Ye Yunfei dengan hormat. Kaisar Ziwei, apakah kamu masih mengingatku, Pak Tua? Xuan Gui tiba-tiba bergegas ke Kaisar Ziwei dan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja aku ingat kura-kura kecil yang kubawa keluar dari dunia iblis saat itu. Terima kasih karena selalu menjaga faksi Ziwei. Petik 2. Kaisar Ziwei menyentuh kepala Xuan Gui dan berkata sambil tersenyum. Bukan saja Xuan Gui tidak keberatan, tapi dia terlihat menikmatinya. Baru pada saat itulah semua orang mengetahui asal-usul kura-kura hitam ini, ternyata kura-kura kecil yang dibawa oleh Kaisar Ziwei dari dunia iblis. Kaisar Ziwei, apakah tubuhmu masih hidup? Tanya Xuan Gui. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin dia ketahui.
Setelah mendengarkan pertanyaan Suamui, pejabat tinggi lainnya dari faksi Ziwei juga memandang Kaisar Ziwei dengan penuh harap. Semua orang ingin tahu pertanyaan ini. Aku juga tidak tahu. Aku yang berdiri di depanmu hanyalah tanda kekuatan jiwa. Tubuh utama saya telah pergi begitu lama. Apa yang terjadi sekarang? Apakah itu hidup atau mati? Jejak jiwa saya tidak tahu sama sekali. Petik 2. Kaisar Ziwei berkata dengan lembut. Ekspresi Ye Yunfei tenang, dan dia sudah menduga bahwa Kaisar Ziwei akan mengatakan itu. Segel kekuatan jiwa Kaisar Ziwei ini telah disembunyikan dalam keputusan itu, tetapi tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei tidak cukup sebelumnya, jadi dia tidak bisa melihatnya. Sekarang kekuatan jiwa Ye Yunfei telah jauh melampaui Kaisar biasa. Begitu dia kembali ke markas faksi Ziwei, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di markas, termasuk Kaisar Ziwei di kuil leluhur jejak kekuatan jiwa. Sekarang Ye Yunfei juga tahu mengapa dekrit itu begitu kuat, itu karena ada segel kekuatan jiwa Kaisar Ziwei yang tersembunyi di dalamnya. Kaisar Ziwei, saya akan menyiapkan beberapa susunan kultivasi jiwa skala besar untuk memelihara jejak kekuatan jiwa Anda, dan membuat jejak kekuatan jiwa Anda secara bertahap menguat. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Kaisar Ziwei melalui transmisi suara. Oh, apakah Anda akan mengatur formasi ini? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Kaisar Ziwei menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Jejak kekuatan jiwanya secara bertahap melemah setelah jangka waktu yang lama. Jika ada cara untuk meningkatkannya, itu tentu hal yang baik. Saya telah menguasai beberapa formasi jenis ini. Jawab Ye Yunfei. Baiklah kalau begitu, bantu aku mengaturnya, kata Kaisar Ziwei. Pada saat ini, pejabat tinggi lainnya dari faksi Ziwei agak kecewa ketika mendengar kata-kata Kaisar Ziwei. Alangkah baiknya jika tubuh Kaisar Ziwei bisa kembali. Kaisar Ziwei, apakah Anda tahu kemana Anda pergi ketika tubuh Anda tiba-tiba pergi? Suamui bertanya lagi. Pergi mencari rahasia, sebuah rahasia yang berhubungan dengan seluruh dunia berukuran 3000. Petik 2. Kaisar Ziwei menjawab dengan lembut. Ya, kamu tidak perlu banyak bertanya. Beberapa hal, bahkan jika Anda tahu, tidak berguna. Mengetahui terlalu banyak terkadang dapat menimbulkan masalah. Petik 2. Kaisar Ziwei menambahkan, kamu bukan makhluk zaman ini. Kaisar Ziwei tiba-tiba menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu berdiri di belakang kerumunan, tetapi Kaisar Ziwei merasakan auranya yang kuat. Ya, aku benar-benar bukan dari era ini. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, terima kasih telah melindungi Sekte Ziwei selama ini. Kaisar Ziwei berkata kepada pria parubaya itu, aku hanya mengikuti perintah. Pria parubaya itu berkata dengan ringan, ya, apapun alasannya, kami faksi Ziwei akan mengingat kebaikan ini. Kaisar Ziwei mengangguk dan berkata, setelah selesai berbicara, Kaisar Ziwei berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke dekrit, lalu potongan dekrit itu terbang kembali ke kuil leluhur dan mendarat di patung Kaisar Ziwei. Oke, semuanya pergi, kata Ye Yunfei. Meskipun Liu Zhangmen dan eksekutif tingkat tinggi lainnya ingin banyak bertanya kepada Ye Yunfei, tetapi dia dapat melihat bahwa Ye Yunfei tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi dia tidak punya pilihan selain menahan diri dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ye Yunfei menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyiapkan beberapa formasi kultivasi jiwa yang besar di sekitar kuil leluhur. Kaisar Ziwei, dengan susunan kultivasi jiwa ini, jejak kekuatan jiwamu secara bertahap akan menguat. Setelah menyelesaikan pengaturan, Ye Yunfei berkata kepada Kaisar Ziwei, oke, anak muda, Anda memiliki potensi yang tidak terbatas, dan pencapaian Anda di masa depan pasti akan lebih tinggi dari saya. Sangat bagus bahwa faksi Ziwei kita dapat menghasilkan penjahat muda seperti itu. Kaisar Ziwei mengangguk dan berkata, kemudian Ye Yunfei memberitahu semua orang bahwa dia akan meninggalkan markas faksi Ziwei. Kamu Yunfei, tiba-tiba dua wanita datang dari jauh. Bab 2235. Dalam sekejap mata, kedua wanita itu mendatangi Ye Yunfei. Itu adalah Ji Yue dan Ji Yan. Keduanya telah mundur dan berkultivasi rantai di markas Sekte Ziwei sebelumnya, dan mereka secara tidak sengaja mendapatkan Ye Yunfei kembali, dan mereka berdua segera meninggalkan bea cukai, dan menemukan Ye Yunfei tepat ketika dia akan pergi. Ye Yunfei, aku mendengar beberapa waktu lalu bahwa kamu telah menjadi seorang kaisar. Benarkah itu? Petik 2. Mata indah Ji Yue menatap Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu, dan berkata,
Jian juga menatap Ye Yunfei untuk melihat ke atas dan ke bawah, dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihat Ye Yunfei. Di dunia dengan 3000 ukuran, Kaisar Langit adalah eksistensi legendaris bagi sebagian besar makhluk hidup, dan mereka mungkin tidak melihatnya sekali seumur hidup. Sekarang ada Kaisar Langit berdiri di depannya, Ji Yue dan Ji Yan sangat penasaran. Tentu saja, mereka tahu karakter Ye Yunfei, jadi mereka tidak merasa takut pada Ye Yunfei, Kaisar Surga. Ye Yunfei berdiri di sana sambil tersenyum, membiarkan kedua wanita itu melihat dan merasakan. Ya, aku adalah Tuhan sekarang. Hanya saja semakin banyak Kaisar Langit di 3000 dunia, dan Kaisar Langit bukanlah hal yang istimewa. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Sungguh nafas energi yang menakutkan. Kekuatan jiwa Jian merasakan tubuh Ye Yunfei, dan dia merasakan paksaan dari kekuatan spiritual yang menakutkan seperti lautan bintang, dan wajahnya menjadi pucat. Untungnya, Ye Yunfei dengan sengaja mengendalikan aura energinya, jika tidak, dengan kekuatan Jian, dia akan dikirim terbang dengan paksa, atau bahkan mati di tempat. Ternyata Kaisar Surga begitu kuat, mungkin saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Langit sepanjang hidup saya. Petik 2, Jian menghela nafas. Ya, energi Kaisar Surga terlalu menakutkan. Petik 2, Ji Yue juga kagum. Kedua wanita itu terkejut saat mereka merasakan nafas energi Ye Yunfei. Kultivasi rantai dengan baik, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Surga di masa depan, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Betapa sulitnya menjadi Kaisar Surga. Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sepertinya tidak terlalu percaya diri. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan tidak ada yang istimewa dari Kaisar Surga. Di masa depan, akan ada semakin banyak penguasa Kaisar Surga di 3000 dunia. Jika kalian berdua dapat bekerja keras untuk mengolah rantai tersebut, kalian akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Surga di masa depan. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan serius. Saya memiliki beberapa sumber pelatihan di sini, serta beberapa seni bela diri dan seni bela diri, mari berikan kepada Anda sekarang. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan 4 cincin interspatial terbang keluar, mendarat di depan Ji Yue dan Ji Yan, masing-masing 2. Kemudian Ye Yunfei mengulurkan jarinya lagi, dan menyuntikkan beberapa seni bela diri dan seni bela diri masing-masing ke lautan jiwa Ji Yue dan Ji Yan. Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin Kaisar Langit di alam pemecah langit, dan puluhan Kaisar Langit lainnya di alam Suzaku. Semua barang dan seni bela diri yang dikumpulkan oleh Kaisar Langit jatuh ke tangan Ye Yunfei. Ye Yunfei memperoleh ribuan teknik pedang yang diturunkan dari penguasa Kaisar Langit di kuburan pedang. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei juga mengumpulkan sejumlah besar seni bela diri dan seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa Ye Yunfei sekarang memiliki banyak seni bela diri dan seni bela diri. Ye Yunfei memilih beberapa seni bela diri dan seni bela diri yang lebih cocok untuk Ji Yue dan Ji Yan dan mempersembahkannya kepada mereka. Ye Yunfei, kami datang bukan untuk mencarimu karena kami menginginkan sesuatu darimu. Ji Yue berkata dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa sumber daya dan seni bela diri yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka pasti sangat berharga. Bagaimana mungkin hadiah dari seorang Kaisar Surgawi begitu sederhana? Tapi dia sedikit malu. Apa yang begitu sopan denganku? Kita semua sendirian. Saya bukan lagi kakak senior dari Sekte Ziwei. Anda adalah kakak senior Ji Yue. Jika Anda tidak menjadi lebih kuat, bagaimana Anda akan menekan semua junior dan adik perempuan dari faksi Ziwei di masa depan? Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Omong kosong. Mata indah Ji Yue berguling ke arah Ye Yunfei. Meskipun Ye Yunfei sekarang adalah seorang Kaisar Surgawi, dia selalu menganggap dirinya sebagai kakak perempuan di depan Ye Yunfei, dan dia tahu karakter Ye Yunfei, jadi dia tidak terkekang di depan Ye Yunfei. Oke, 2 kakak perempuan senior, aku akan pergi. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Yah, aku tahu kamu orang yang sibuk sekarang, kata Ji Yue. Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yue dan Ji Yan, naik ke langit, dan menghilang seketika. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya sebelumnya, dia lebih lemah dari saya, tetapi sekarang dia telah menjadi Kaisar Surga, jauh di depan saya, dan saya berada di luar jangkauan saya. Dia adalah naga dan Phoenix asli di antara manusia. Petik 2, Ji Yan melihat ke tempat Ye Yunfei menghilang,
matanya yang indah terpaku di sana, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut. Ya, dia hebat, sangat bagus sehingga kita hanya bisa memandanginya. Petik 2, Ji Yue mengangguk. Hanya saja, Senior Sister Ji Yan, kita tidak bisa berkecil hati. Apa yang dikatakan Ye Yunfei bagus. Hukum Dao dari 3000 dunia jauh lebih maju daripada di masa lalu. Selama kita bekerja keras untuk mengolah rantai, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surga di masa depan. Kata Ji Yue tiba-tiba. Ya, selalu ada harapan. Petik 2, Jian mengangguk. Saat ini, Ye Yunfei telah meninggalkan benua Hongmeng, dan keluar dari tembok batas alam Changhuang. Paman, kamu akhirnya kembali menemuiku. Seorang gadis kecil muncul di depan Ye Yunfei dan berkata dengan heran. Itu adalah asal mula alam Changhuang. Ye Yunfei mengalami gadis kecil itu dan menemukan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, semua dunia di antara 3000 dunia ditingkatkan, dan hukum langit dan bumi di alam Changhuang juga ditingkatkan beberapa kali berturut-turut, dan asal mula alam Changhuang secara alami juga akan ditingkatkan. Paman agak sibuk di luar, jadi aku tidak kembali menemuimu sampai sekarang. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Paman, ayo masuk. Gadis kecil itu secara alami meraih tangan Ye Yunfei dan berkata, saya sekarang adalah kekuatan Kaisar Surga. Saya tidak tahu apakah saya akan ditolak jika saya memasuki alam Changhuang. Ye Yunfei ragu sejenak dan berkata, hukum langit dan bumi di banyak dunia tingkat rendah akan secara aktif mengusir tuan luar, yang merupakan cara perlindungan diri. Selain itu, Ye Yunfei juga khawatir jika dia memasuki alam Changhuang, itu akan menarik perjanjian kuno. Paman, kamu tidak perlu khawatir. Alam Changhuang adalah wilayah saya, dan hukum langit dan bumi di dalamnya sepenuhnya mematuhi perintah saya, dan Anda tidak akan ditolak dengan cara apapun jika Anda masuk. Petik 2, kata gadis kecil itu. Oke, aku akan masuk dan mencoba. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, gadis kecil itu adalah wasiat asli dari alam Changhuang, karena dia berkata demikian, dia seharusnya benar. Saat berikutnya, gadis kecil dan Ye Yunfei muncul bersama di langit berbintang alam Changhuang. Energi jiwa Ye Yunfei segera dilepaskan, langsung merasakan seluruh jangkauan alam Changhuang. Yah, sepertinya faksi gelap. 3 kaisar surgawi dan istana dewa surgawi tidak mengirim siapapun ke alam Changhuang. Ye Yunfei menemukan bahwa tidak ada makhluk luar yang aneh memasuki alam Changhuang, dan tidak bisa menahan perasaan lega. Hanya dalam beberapa langkah, Ye Yunfei dan gadis kecil itu kembali ke langit di atas Suan Huangsing, tempat istana Qing Yun berada, lalu mendarat di depan markas istana Qing Yun, dan berjalan masuk. Wei Hao. Saat Ye Yunfei berjalan ke markas istana Qing Yun, sekelompok besar pasukan patroli bergegas keluar, menghalangi jalan Ye Yunfei. Ini aku. Ye Yunfei berdiri diam dan berkata sambil tersenyum. Sayang, mengapa anak ini tampak akrab? Petik 2, beberapa orang menatap Ye Yunfei dari atas ke bawah, menunjukkan ekspresi bingung. Mendesis. Tiba-tiba, seseorang sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah dan dia tersentak. Aku, sepertinya pernah melihat fotonya, di aula utama. Pria itu berkata dengan gemetar, seluruh tubuhnya gemetar. Potret di aula utama. Setelah mendengar kata-kata orang ini, orang lain di sekitar terkejut dan tidak percaya. Karena semua orang tahu bahwa hanya ada satu potret yang tergantung di aula utama, yang menggambarkan seorang pemuda. Pemuda itu adalah pendiri istana Qing Yun. Mungkinkah dia? Kelompok pria dan kuda yang berpatroli ini semuanya ketakutan dan bodoh, berdiri di sana dengan bingung. Memanggil, sosok Ye Yunfei melintas dan segera menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di aula utama istana Qing Yun. Cepat, beritahu orang tua segera. Petik 2, setelah Ye Yunfei menghilang beberapa saat, seseorang dalam kelompok patroli akhirnya sadar dan meraung. Segera, seluruh istana Qing Yun mendidih. Semua penatua dan semua diaken bergegas keluar dengan panik. Pada akhirnya, penatua istana Qing Yun saat ini membawa sekelompok pejabat tinggi ke depan aula utama dengan gemetar, tetapi dia tidak berani masuk. Semua pejabat senior istana Qing Yun merasakan bahwa ada seorang pemuda berdiri di aula utama. Ini benar-benar Tuan Istana Ye. Tuan Istana Ye telah kembali. Penatua Agung saat ini dulunya adalah penatua biasa di istana Qing Yun.
Dia telah bertemu Ye Yunfei sebelumnya, jadi dia dengan cepat memastikan bahwa pemuda di aula utama adalah Ye Yunfei, dan dia tidak bisa menahan tangis. Kalian semua masuk, jangan takut. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Bersambung,